Sekian banyak orang Yahudi yang mati, dari orang tua sampai anak kecil sampai bayi, itu lengkap. Dan belum pernah ada data selengkap itu. Dan ini yang buat kagum. Untuk orang bisa mendengar semua rinci tanpa lewat, dari orang pertama yang mati sampai orang sekian juta yang mati, itu perlu waktu duduk di situ 3 tahun 7 bulan 11 hari baru habis. Saya bingung, segitu lama orang nunggu? Enggak ada apa-apa. Jadi suaranya cuma nama orang, lahir di mana, terus matinya di mana, tanggal berapa, sudah. Itu perlu waktu 3 tahun 7 bulan 11 hari baru selesai. Ya nggak mungkin kami tunggu 3 tahun, ngapain? Nah, saya ingin gambarkan dengan ayat ini. Itu hanya satu kisah. Bagaimana orang-orang Yahudi di Eropa mati di tangan Hitler. Hanya untuk mendengar namanya, tempat tanggal lahirnya dan matinya. Itu 3 tahun 7 bulan 11 hari. Nah, kalau segala sesuatu, mau umur berapa kita bisa tahu semuanya? Bukan tahu dalam arti tahu betul, cuma nyebut. Contoh kecil, rambut satu helai. Ini kalau diuraikan, saudara, ada berapa unsur kimia? Betul? Gigi kita, satu gigi diuraikan, ada berapa macam nama? Bisa ngerti nggak? Nah, saya ingin orang Kristen sadar betul-betul. Baca lagi ayat ini. 1 Korintus 2:10. Karena kepada kita, Bapa, bukan akan, tapi apa? Telah. Bagaimana? Menyatakannya oleh siapa? Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Baik, saya harus ungkapkan kalimat ini sebelum saya lebih jauh. Mengapa saya tekankan ini kepada setiap suara pada hari ini? Dengar angka ini. Ada 96% orang Kristen yang tidak pernah ingin tahu hal-hal yang lebih jauh, yang lebih dalam dari apa yang Tuhan disediakan. Sebab 96% orang Kristen itu hanya dengar khotbah yang itu saja. Mengapa saya beda dengan banyak pendeta yang lain? Saya melarang orang Kristen hanya ke gereja dan bergereja di satu gereja saja. Saya percaya pendeta paling gak suka saya dengar ngomong ini. Karena kalau kita bergereja di satu gereja saja, justru kita seperti katak dalam tempurung. Karena di gereja yang kita pergi cuma satu itu saja, yang khotbah diatur sama semua, tidak boleh melenceng. Kapan kita kaya? Dengan kekayaan rahasia yang begitu hebat. Tuhan tidak akan pernah memberikan, dengarin. Tuhan tidak akan pernah memberikan seluruh kebenarannya kepada satu kelompok orang atau satu gereja, apalagi pada satu orang. Percaya atau tidak? Betul? Renungkan. Sebelum saudara jawab, saudara harus merenung. Karena jawaban ini akan saya kembalikan kepada saudara. Saya ulangi lagi baik-baik. Percayakah saudara bahwa Bapa di surga tidak akan pernah memberikan rahasianya atau seluruh kebenarannya hanya kepada satu kelompok orang, gereja A misalnya, apalagi hanya kepada ketua sinodenya atau pendeta seorang saja? Ya atau tidak? Oke? Kalau saudara percaya, mengapa kita bodoh? Hanya mau ke satu gereja saja. Masing-masing anggota tubuh Kristus itu dipercaya oleh Bapa. Seperti pasal, saudara tahu pasal? Nah, saudara, waktu saya ulang tahun di Jerman pertama tahun 84 yang lalu, itu saya pertama dapat hadiah nyeksa saya. Saya diberi hadiah oleh mahasiswa di kota Aachen di Jerman. Gede bungkusnya, tapi kok ringan. Terus bunyi krocok-krocok. Saya pikir, ini apa ini? Sudahlah, pokoknya buka. Begitu saya buka, saudara, ternyata pasal. Enggak main-main. Saudara pernah tahu lukisan Rembrandt yang Night's Watch? Penjaga malam itu banyak gelapnya, bukan? Dan lebih lagi itu 2000 keping, saudara. Hah? Saya bilang, kamu ini ngasih kerja, lu ngasih hadiah. 2000 keping pasal. Dan lagi kamarnya gelap semua begitu. Nah, satu teman, satu keluarga di Jalan Krakau, Strasse nomor 2, rumahnya. Ada satu ruangan kosong. Saya bilang, ruangan ini khususkan, saya mau buat pasal ini. Saudara, sampai bulan keempat 50% saya nggak jadi. Sampai saya balik Indonesia, saya nggak tahu jadi apa di barang. Tapi saya nggak boleh buka, saya sudah nyusun. Pokoknya datang ke kota itu saya nyusun. Waduh, sulit sekali. Nah, dengarkan orang Kristen. Kalau kita hanya dengar satu gereja,
Saudara hanya tahu 1 buah kepingan pasal itu saja. Masih ada 1999 kita belum tahu. Maaf saya berkata apa nih, kalau ada gembala saya minta maaf. Tapi saya berkata jujur. Kita tidak boleh egois gembala. Hanya menahan jemaat untuk dengar kita saja. Itu satu kejahatan besar. Maaf. Seharusnya dengan rendah hati para gembala berkata, ayo kamu belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Bagian saya cuma ini. Tidak ada yang lain. Maka itu mengapa saya melarang orang masuk sekolah Alkitab. Karena sekolah Alkitab manapun juga hanya akan belajar satu doktrin. Ya sekolah itu saja. Malah lebih sempit cara berpikir. Terus gimana caranya tahu? Enggak usah sekolah Alkitab. Beli bukunya sendiri aja, baca sepuasnya. Lebih kaya kita akan dengar banyak pelajaran yang hebat-hebat itu. Saudara, ada buku baru yang baru di launching Desember yang lalu. Saya waktu di Amerika bulan Mei yang lalu, saya diberi seorang hamba Tuhan dari Philadelphia namanya The Organic Church, karangan Neil Cole. Begitu saya baca, saya kaget. Gereja Indonesia harus mendengar pelajaran ini. Cari di toko buku, saudara kan terbuka membaca buku itu. Apa itu gereja? Maaf, gembala kita harus ngaku bahwa satu orang kita saja tidak mungkin akan sanggup mengembalakan jemaat yang begitu banyak. Amin. Harus kita tahu bagiannya. Percayakan saudara kita ini kepada gembala-gembala yang lain. Terus saling tukar, saling memberkati. Saya percaya ini pun akan jadi perdebatan, akan jadi banyak pembahasan. Tapi saya minta saudara hentikan dulu, karena kita masih bisa soal rahasia ini. Percaya betul sekarang ini? Maka itu jawaban saudara akan kembali kepada saudara. Apakah saudara betul-betul percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan seluruh kebenarannya kepada satu kelompok, apalagi pada satu orang? Dia bagi-bagi sebagai pasal. Maka itu kita harus hargai mereka. Selama mereka pegang Alkitab ini, ya penyesat jangan kita ikuti dong. Tapi selama mereka masih pegang firman Tuhan, ya sudah. Oke? Ayo kembali ke ayat ini. Jadi kita percaya kalau Bapa di surga telah menyatakan oleh Roh segala sesuatu yang ada di bumi ini, koma. Terus kalimat apa yang berikut? Ayo baca kalimat apa? Bahkan. Nah, kata bahkan kita tahu berarti masih ada lagi yang lain. Ini yang membingungkan saya. Kenapa saya begitu radikal dalam mempraktekkan kebenaran ini? Untuk saya tidak akan buka gereja sampai hari ini, karena saya nggak akan sanggup. Betapa sombongnya saya kalau saya buka gereja, lalu saya tarik semua orang datang ke gereja saya, dan saya larang mereka untuk pergi yang lain. Untuk segala sesuatu yang di bumi ini saja, dan segala sesuatu yang ada di galaksi kita ini saja. Ingat, kita galaksi Bima Sakti, satu matahari, sekian planet. Lalu di luar galaksi kita, saudara tahu masih ada jutaan galaksi lagi. Saudara bayangkan, ternyata itu pun masih ada kata bahkan. Mau sampai umur berapa kita nyelidiki semuanya ini? Bahkan. Apa? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saudara, mungkin kalau ada yang banyak bertanya kepada saya, kenapa saya beda dengan pendeta yang lain? Maaf, salah satu penyebabnya adalah ayat ini. Untuk masalah-masalah hidup ini, belum yang ada di dunia ini, belum ada di luar sana, belum ada di luar galaksi kita, ternyata ada lagi, yaitu hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita. Kalau seminggu sekali kita ke gereja, dan di gereja yang sama, dan di khotbah yang itu juga, maka apa yang saudara tahu, satu titik saja belum. Maka itu kita harus rendah hati dalam hal ini. Lagi sekali para gembala, saya minta maaf. Tapi kalau saudara jujur renungkan, sampai hari ini saya tetap hidup bersama istri. Tuhan memberkati walaupun kami gak punya jemaat. Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Saya cuma mau cerita. 4 September yang lalu, kami meluluskan anak kami yang ke-28 yang master, saudara. Bayangkan. Uang dari mana kami nyekolahkan begitu banyak? Dari 28 master itu, 5 sekarang ngambil S3. 28 Juli itu pertama kali saya menghadiri pelantikan dokter spesialis. Saya sudah meluluskan 8 dokter umum. Dan ini yang pertama kali spesialis. Tadi dalam perjalanan saya dapat telepon anak saya baru lulus dari Unsrat, dokter yang ke-8 itu. Dia mau PTT lagi ngurus untuk ke Papua, ternyata dapat mujizat. UGM terima dia dengan 3 pilihan spesialis. Lalu dia milih Opjin. Langsung saya telepon.